Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعد. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi tentang kisahnya Nabi Yusuf, ya, yang dimana kemarin kita sudah membahas tentang para saudaranya ketika menghadapi kekeringan. Mereka berangkat 10 orang untuk mendapatkan gandum dari kota Mesir. Anda bisa bayangin, dari Palestina ke Mesir jauh enggak? Jangan dihitung jalan kaki, jauh, dekat, sebelahan. Ini Mesir, ini Palestina. Jadi Palestina itu diapit sama 2 kota. Apa itu? 2 negara, negara Mesir sama negara Yordan. Sah. Jadi ini Mesir, ini Yordan. Dekat, istilahnya kita negara tetangga kalau istilahnya. Jadi orang Kanaan itu tinggal di Palestina, ya, kemudian Nabi Yusuf tinggal di Mesir. Jadi negara tetangganya pas, ya. Makanya Nabi Yusuf menceritakan tentang bahwa kekeringan itu menimpa negara sekitarnya, tetangga, yaitu tepatnya apa? Sebelahnya pas Mesir, dekat, ya. Makanya, dan bordernya juga hampir dekatan. Kalau kita sekarang lihat tempat batasan kita masuk, ya, kalau orang dari Mesir masuk nanti ada bordernya Israel itu, yang sekarang itu di ketemunya kalau kita masuk dari yang Yordan, jalan daerah namanya Jericho, itu perbatasan sebenarnya. Jadi ketemu bordernya Mesir di Jericho juga, ketemu bordernya Yordan juga nggak jauh dari Jericho juga, ya. Jericho ini yang dimana orang-orang Kristen biasanya suka pergi ke sana. Kenapa? Karena ada gunung yang dikaitkan dengan Nabi Isa. Mereka meyakini bahwa Nabi Isa lahir gede di situ, di bukit yang namanya Jericho. Makanya orang-orang Kristen itu biasanya namanya ada Jericho-nya. Mereka mengembalikan kepada kejadian bukit Nabi Isa yang mereka yakini tadi. Nah, kita lanjutkan di ayat surat Yusuf ayat 66. Apa yang Allah katakan? Dia Yakub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas namamu bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan. Masya Allah. Jadi kejadiannya, ya, setelah saudaranya Nabi Yusuf berangkat 10 orang, ya, akhirnya kemudian antum bisa bayangin, kemudian balik. Dalam posisi balik ini dijanjiin bahwa bawa saudaramu yang lain.
ada satu yang kurang. Kalau engkau bawa, nanti aku kasih lagi. Karena gandum ini kebutuhan pokok. Istilahnya seperti itu. Jadi kalau kemudian mereka, gandum ini kan pasti habis dikonsumsi. Ya. Mendapatkan berapa sukatan? 10, sesuai dengan jumlah orang yang bawanya. Ya, satu sukatan itu bisa buat satu onta. Maksudnya apa? Dibawa satu onta. Cukup buat dibawa satu onta. Berarti mereka membawa 10 karung istilahnya sukatan. Ya, dibawa 10 ini kan pasti kan habis. Balik lagi syarat bawa saudaranya. Kalau enggak dikasih sama Nabi Yusuf. Akhirnya ceritain ke bapaknya. Bapaknya kemudian ingat, ini kalau kemudian saudaranya yang dicintainya tadi, Binyamin tadi, dilepasin juga, mereka berkhianat lagi. Kenapa bapaknya kan mereka berkhianat? Karena dari tanda yang kejadian dulu. Ya, maka kemudian nanti akhirnya kasihan saudaranya, nanti akhirnya jadi makar, dapatkan makar dari mereka. Akhirnya karena Nabi Yakub melihat keterpaksaan yang terjadi harus membawa, maka diberikanlah perjanjian, gak tanggung-tanggung antara mereka sama Allah langsung. Dan mereka tahu siapa Nabi Yakub, seorang nabi. Kalau mereka menyelisihi aturan Allah Azza wa Jalla, menyakiti seorang nabi, maka mereka tahu balasannya. Ini yang mereka sangat takut luar biasa, buat perjanjian langsung sama Allah. Makanya dikatakan qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah. Nabi aku mengatakan, aku enggak akan melepaskan siapa? Binyamin pergi bersama kalian sampai kalian memberikan kepadaku sumpah atas nama Allah, perjanjian atas nama Allah. Bukan kemudian dikatakan apa? La ta'tunni bihi illa ayyuhata bikum falamma atauhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Kemudian sampai dikatakan juga apa? Bahwa kamu pasti akan membawa kembali siapa? Saudaranya kepadaku. Ya. Kecuali apa? Kecuali kalau dikepung musuh. Artinya mereka nggak mampu untuk menjaganya karena ada satu kepungan atau dibunuh dan lain sebagainya. Baru ini di luar kemampuan. Ya, sampai akhirnya apa? Dikasihlah perjanjian itu setelah mengucapkan sumpah, ditulis perjanjiannya, maka Nabi Yakub mengatakan Allahu ala ma naqulu wakil. Allah adalah saksi terhadap yang kita ucapkan. Yang saksinya jadi saksinya langsung Allah. Perjanjian ini tadi. Dari sini ya ikhwah, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Yakub alaihissalam menugaskan mereka tidak akan memberikan izinnya hingga membuat perjanjian yang berat dengan mereka kembali kepada saudaranya, ya, membawa kembali kepada saudaranya, kecuali jika mereka dikepung dan tidak mampu berbuat apa-apa, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Yusuf sebelumnya. Ya, akhirnya mereka pun membuat perjanjian dengan ayahnya dan Allah menjadi saksinya. Ya, mereka bisa membawa Binyamin ke negeri Mesir. Kemudian setelah itu Nabi Yakub memberikan pesan kepada anaknya. Ingat, di balik perjanjian itu Nabi Yakub ngasih nasihat. Ini ikhtiarnya seseorang. Dan di balik ikhtiar ada apa? Tawakal. Inilah kata-kata yang dikatakan oleh Nabi Yakub. Semampunya. Lanjutin ayatnya. Dan dia Yakub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal. Allah mengatakan, wa qala ya baniya la tadkhulu min babi wahid wadkhulu min abwabi mutafarriqah. Dikatakan, wahai anakku, kata Nabi Yakub,
ya, jangan masuk dari satu pintu, tapi masuk dari pintu yang berbagai macam. Maksudnya itu masuk dari pintu yang berbeda-beda, mutafarriqah. Tujuannya apa? Ada beberapa ulama tafsir yang mentafsirkan maksud Nabi Yakub. Ya, sebelum kita bahas masalah tafsirnya, kemudian Nabi Yakub mengatakan di balik nasihatnya, wa ma ughni ankum minallahi syai'a wa ma ughni ankum minallahi syai'in inil hukmu illa lillah. Ya, dikatakan bahwa aku, ya, tidak bisa apa? Ughni, keputusan yang menentukan, ya, keputusan yang Allah tetapkan, ya, hanyalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, kepadanya lah aku bertawakal. Artinya Nabi Yakub ini tidak bisa merubah keputusan Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak lain, ya sudah, ini yang cuma bisa saya nasihatkan, kata Nabi Yakub. Ya, maka hendaklah apa? Di balik ikhtiar seseorang, dia kan sudah berusaha nih masuk dari pintu yang berbeda-beda, ya, maka hendaklah seseorang yang bertawakal itu, karena ketetapan itu, keputusan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Nabi Yakub tidak bisa menghindari dari takdir Allah Azza wa Jalla. Ini yang dimaksud, wa ma ughni ankum minallahi syai'an. Ya. Setelah itu dikatakan, ya, alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Alaihi tawakkaltu, ya, hendaklah kepadanya, hanya kepadanya lah aku bertawakal, kata Nabi Yakub. Ya, dan hendaklah kepadanya siapa saja orang-orang yang berserah diri bertawakal. Ini yang dimaksud antara menggabungkan ikhtiar dengan tawakal. Tapi di balik ikhtiar dan tawakal ada yang ketiga, yaitu ada namanya keputusan Allah Azza wa Jalla. Ini finishingnya. Kita disuruh tawakal dan ikhtiar bersamaan, tapi di balik itu Allah berikan keputusannya di balik dua usaha kita, yang disebut dengan apa? Takdir. Jelas cara gabungin dan prakteknya gimana? Nah, kita bahas juga di sini. Jadi ada dua pelajaran sekaligus. Pelajaran yang pertama adalah di mana Nabi Yakub nyuruh untuk masuk dari pintu yang berbeda-beda. Disebutkan oleh ulama tafsir, yaitu tafsir As-Sam'ani, ya. Di dalam tafsir As-Sam'ani disebutkan apa? As-Sam'ani disebutkan aktsar mufassirin ala annahu khafal ain. Kebanyakan para ahli tafsir berpendapat Nabi Yakub ini wasiatnya tak karena takut penyakit ain. Antum bisa bayangin 11 saudara dengan badan yang tegap-tegap, laki semua lagi, ya. Karena dapetin laki segitu banyak anak itu nggak gampang, betul nggak? Jarang istilahnya. Orang kalau kemudian keluarganya laki semua, sedangkan dulu laki itu, ya, itu merupakan sebuah kebanggaan. Ini orang punya anak laki semua, siapa yang nggak bangga? Akhirnya buat apa? Begitu ada orang hasad kena mereka. Itu yang ditakutkan Nabi Yakub. Satu, ya. Kemudian pelajaran yang kedua, ya, para ulama tafsir yang lain berpendapat bukan pendapat yang itu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Nabi Yakub berpesan kepada anaknya yang jumlahnya 11 orang, yang besar dan gagah itu, jangan memasuki kota Mesir dari satu pintu. Ketahuilah bahwa untuk memasuki, ya, kota Mesir orang bisa lewat pintu dari berbagai macam, karena pintunya bukan cuma satu. Ya, karena itu kalau mereka jumlahnya 11 orang, ya, memasuki kota Mesir dari satu pintu, maka akan jadi pusat perhatian yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan akhirnya mereka celaka. Caranya kayak gimana? Sehingga menarik kecurigaan para penjaga, dicurigai mereka itu nanti akan berbuat jahat. 11 orang. Sedangkan kulit mereka, orang-orang Kan'an sama orang Mesir beda-beda.
Ketahuan nggak orang asing? Ketahuan, mereka bukan orang Mesir. Pakaian mereka sama orang Mesir juga beda. Dari sini naruh akhirnya apa? Naruh perhatian, jadi daya tarik. Loh, siapa nih 11 orang kok lagi semua? Ya, dalam kondisi perawakan yang beda. Dan ini disebutkan dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Sehingga apa? Pengintai kerajaan mencurigai mereka, akhirnya timbul masalah yang menghalangi tujuan mereka. Jelas? Disebutkan lagi, Nabi Yakub akhirnya menyuruh anak-anak mereka untuk ikhtiar. Pelajaran ini, ya. Tapi kita tahu di balik ikhtiarnya Nabi Yakub tidak berpatokan dengan ikhtiar itu, akan tetapi hatinya tetap disuruh bertumpu sama Allah. Karena orang nggak boleh berpatokan, saya kan sudah melakukan ini, tidak boleh. Tetap disuruh apa? Di balik ikhtiarnya seorang mukmin itu pasrah, karena nanti yang akan memberikan hasilnya adalah Allah. Habis ikhtiar tawakal, maka keluar takdir. Jelas? Takdir inilah yang Allah berikan kepada hambanya yang terbaik. Makanya pelajarannya di sini, ya, ketika kita tidak boleh berpatokan kepada ikhtiar, tetapi kita bertumpu kepada tawakal kepada Allah, dan inilah yang disebut dengan tawakal yang benar. Istilahnya kalau kita bicara, kita pasrah setelah kita berusaha. Pasrah benar-benar apa keputusan Allah itu yang kita terima. Kadang-kadang orang tawakalnya rusak gara-gara apa? Contoh, dia ikhtiar, ya, antara dia berjalan A dengan B. Jelas? Maka kemudian dia mengatakan mudah-mudahan yang A saja, ya, jangan yang B. Ini namanya bukan pasrah. Pasrahnya jadi rusak, karena seakan-akan kita berat sebelah. Tapi kalau sudah ikhtiar, berusaha, ya sudah pasrahin. Dapat dan tidaknya, mudah dan tidaknya, itu Allah yang memutuskan. Itu yang disebut dengan tawakal. Jelas? Nah, kemudian dari sini, karena kalau kita bicara, beliau berkata, keputusan menetapkan sesuatu hanyalah haknya Allah, bukan hak seorang hamba. Ya, kepada Allah lah aku bertawakal, hendaknya siapa saja orang-orang yang bertawakal berserah diri. Itu yang dimaksud, yang disebut dengan apa? Kunci dari seseorang tawakal. Kemudian Allah SWT berfirman di ayat berikutnya, lanjut. Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, maksudnya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan, karena kami telah mengajarkan kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, kita maksud ayat. Ayat ini jelasin tentang permasalahan titik tawakal. Ya, yang orang suka salah. Nabi Yakub tahu nggak bakal Allah mungkin akan memutuskan perkara yang lain, ngerti nggak? Tapi Nabi Yakub tetap kemudian ikhtiar. Ya. Ayat ini memuji sifatnya Nabi Yakub. Di mana letak pujiannya? Allah SWT mengatakan, walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allahi min syai' illa hajatan fi nafsi Yaqub. Ya, illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha wa inna lahu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah memuji di titik illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Disebutkan, ya, setelah mereka masuk sesuai dengan nasihat bapaknya, ya, maka lagi Yakub, ya, tetap pada menjelaskan keputusan ada di tangan Allah. Jelas? Ya, adik mereka Benyamin akhirnya tetap nantinya akan tertahan. Jadi Nabi Yakub tidak bisa merubah keputusan Allah apapun itu.
Walaupun sudah berusaha, kalau ujung-ujungnya Allah berkata lain, ya tetap. Ini istilahnya. Makanya ketika firman Allah mengatakan akan tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Nabi Yakub yang ditetapkan, maksudnya apa? Nabi Yakub menyampaikan seluruh nasihat yang tersimpan di hatinya untuk kebaikan anak-anaknya. Berusaha nggak sudah? Berusaha ya? Jelas ya? Oke. Setelah itu beliau berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pengarahan kepada anaknya. Ya, dan ini disebutkan dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Setelah itu beliau tenang karena sudah optimal nasihati. Ini yang dimaksud. Setelah usaha tenang, artinya kita punya hujah di hadapan Allah. Saya sudah ikhtiar. Ya, setelah sudah ikhtiar, tidak ada satu nasihat pun yang bermanfaat bagi anak-anaknya kecuali telah beliau sampaikan. Yang diketahui bapaknya ya sudah itu. Makanya di sini disebutkan Nabi Yakub tahu bahwa semua usaha yang akan dilakukan oleh anak-anaknya tidak akan merubah keputusan Allah, tapi paling tidak sudah berusaha. Ini titiknya. Kalau Allah berkata lain, nasihat itu nggak bermanfaat. Tapi Allah nyuruh ngajarin Nabi Yakub buat ikhtiar dulu. Nanti keputusannya baru Allah yang mutusin. Ini yang dimaksud Nabi Yakub ya sudah mengetahui perkara itu. Jadi setiap orang sama Allah disuruh ikhtiar. Bagaimana keputusan berikutnya maka Allah yang menentukan. Pelajarannya di situ. Maka Allah muji Nabi Yakub. Nabi Yakub tenang dengan usahanya walaupun keputusannya Allah yang memutuskan. Dan ini yang dilakukan setiap Nabi Yakub melakukan sesuatu. Selalu mengatakan ikhtiar dulu sambil tawakal, keputusannya Allah yang memutuskan. Selalu seperti itu. Ya. Menunjukkan apa? Bahwa para nabi ya ketika mereka berusaha mereka tidak bisa memberi keputusan. Jelas? Dan para nabi mereka tidak mengetahui keputusan Allah ketika mereka berusaha, tapi mengetahui setelah mereka berusaha, setelah mereka tawakal. Ini pelajarannya. Ya. Adapun yang terjadi setelah itu akhirnya Binyamin tertahan. Ini bukan karena kurangnya ilmunya Nabi Yakub dalam menasihati dan mengarahkan, akan tetapi ya setelah itu Allah menepis prasangka ya persangkaan ini dengan memuji Nabi Yakub. Walaupun Nabi Yakub sudah nasihatin, kok gagal? Padahal Nabi lu yang nasihatin. Betul nggak? Makanya Allah memuji dengan mengatakan apa? Wa innahu ladu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Nabi Yakub sudah optimal berusaha, tapi ternyata kok beda hasilnya. Padahal Nabi lu yang ngomong. Kita kan selalu seperti itu. Ya, makanya Allah mengatakan dengan memuji, sesungguhnya dia mengetahui apa? Disuruh ikhtiar sambil tawakal. Karena kami telah mengajarkan kepadanya. Akan tapi kebanyakan manusia nggak tahu. Orang meyakini bahwa kalau Nabi sudah mengatakan sesuatu tentang keputusan pribadinya, kita nggak mengatakan masalah hukum. Jelas, ini kehidupan pribadi nih. Maka pasti akan sesuai dengan keputusannya. Selamat, pasti selamat. Kadang-kadang gitu nggak? Begitu orang soleh ngomong, ya, bukan tentang hukum ya, ikhwan, tapi tentang takdir Allah, maka pasti akan terjadi mujarab. Dan ini dibantah bahwa siapapun dia yang membuat keputusan, semua tetap Allah yang mutusin. Antum mau kelasnya Nabi aja, tetap Allah yang memutuskan, apalagi di bawahnya. Mana yang lebih soleh, Nabi atau orang soleh? Nabi pasti. Pelajarannya di sini. Jelas. Tapi kalau kita bicara, antum habis diomongin sama orang ini bakal antum berusaha kayak gini nanti
Allah akan nyelamatin, istilahnya nanti akan membuahkan hasil yang baik pastinya. Nggak mungkin, karena keputusan di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Kemudian lanjutin. Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Sebentar. Saya lanjutin sedikit. Kemudian dikatakan ada orang yang keluar dari konsep ini. Apa konsepnya? Ada orang yang hanya memperhatikan ikhtiar tanpa adanya tawakal. Betul nggak? Makanya Allah mengatakan apa? Kata Allah, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hal ini menasihati orang yang berbuat salah dengan dua hal. Hal yang pertama, orang mengandalkan ikhtiar tanpa tawakal. Makanya ini muncul kekecewaan. Loh, saya sudah berusaha, padahal saya ini ketika dagang barang saya sudah bagus, orang yang dibeli sama orang itu barangnya biasa aja, kurang apa barang saya? Contoh. Tetapi kenapa orang justru kok beli yang biasa-biasa, kok mau, padahal harga saya lebih murah? Ya ikhwah, yang mutusin orang beli barang kita siapa? Ya sudah, orang kadang-kadang ada penjual roti lucu. Ya, dia mengatakan semua orang muji roti saya, tapi begitu Allah buat sepi, kok aneh, roti yang biasa kok malah laris, jangan-jangan pakai jambi-jambi. Betul nggak? Langsung mikirnya ke arah negatif. Pertanyaannya, yang datengin pelanggan buat orang beli dan tidaknya siapa? Balik ke Allah, menunjukkan kita disuruh berusaha, contoh dagang, ya. Kemudian orang bicara beli dan tidak adalah Allah. Selesai. Mau orang yang rasanya biasa, bahkan kurang enak, kalau Allah mau datangin pembeli, orang tetap beli dengan alasan apapun. Mau antum punya harga paling murah dan paling enak, ketika Allah tidak mendatangin seseorang untuk beli, nggak akan beli. Ini yang disebut dengan apa? Kita diberikan buat ikhtiar dan tawakal bersamaan. Ya, tidak boleh seseorang mengandalkan ikhtiarnya. Mereka meyakini pasti laris. Ya, pasti beli karena mereka punya kriteria syarat yang nggak mungkin buat orang berpaling. Yang membuat hati manusia tergerak untuk menuju kemana yang diinginkan adalah di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Makanya sering seseorang kecewa, ya, dan sering seseorang melakukan di luar, ya, yang akal sehat yang menjadi tumpuan karena mereka sekedar mengandalkan ikhtiar tanpa tawakal. Jelas. Sebaliknya, ada orang-orang yang mereka hanya tawakal tetapi kurang dalam ikhtiarnya. Kan disuruh pasrah, tapi giliran berusaha asal-asalan. Jelas di sini. Maka hal seperti ini kan kalau rizki nggak kemana. Jelas. Tapi giliran ikhtiarnya dia tidak berusaha semaksimal mungkin. Sedangkan Allah nyuruh apa? Usaha maksimal sambil tawakal. Maka ayat ini menjelaskan tentang siapapun dia, kalau mau bahagia maka berusahalah dengan semaksimal mungkin sambil tawakal. Disinilah Allah nggak akan pernah mendolimi sama sekali. Ya. Tapi kalau ikhtiarnya kurang dan tawakal, ya nggak bakal dikasih dengan gampang. Jelas. Kan suruh berusaha. Contoh, dalam dia berusaha, maka dia berusaha seenaknya, tanpa ngikutin aturan yang ada. Ya, dia berusaha dengan asal-asalan sehingga membuat usahanya dia jadi buruk. Loh, kenapa orang kok gak datang? Begitu ngerasain ternyata ketika dia jual roti contoh, ya, rotinya ternyata bukan sekedar gak enak, tapi buat sakit perut.
Kan kalau ada pelanggan datang, ya pastikan juga akan beli. Ini nggak benar nih posisi. Hal-hal yang seperti ini disebut nggak benar, karena mereka mengandalkan tawakal dengan ikhtiar yang seadanya, dan Islam tidak mengajarkan perkara ini. Kemudian lanjut lagi, akhirnya dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Dia Yusuf berkata, sesungguhnya aku adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya, antum tahu nggak? Ketika mereka datang beserta saudaranya, akhirnya tetap Nabi Yusuf tahu. Ya kan, ketika itu Nabi Yusuf nyuruh mereka datang dengan saudaranya. Ketika datang dengan saudaranya, akhirnya disebutkan mereka bertemu dengan Nabi Yusuf, tapi mereka nggak tahu kalau itu Nabi Yusuf. Ya. Kemudian beliau memanggil saudaranya Benyamin. Ketika memanggil, cuman saudaranya yang dipanggil dan dijelaskan, aku adalah saudaramu Yusuf. Maka di saat itu saudaranya kaget luar biasa, sehingga mereka pun bertemu, dua saudara yang satu ibu. Ibunya namanya siapa? Rahil, disebutkan Rahil. Ya. Nah, dari satu ibu ini. Nah, kemudian Nabi Yusuf membuat rencana gimana caranya supaya saudaranya nggak pulang. Ya. Gimana caranya saudaranya nggak pulang? Subhanallah. Di balik rencana ini mereka masih membuat makar. Antum bisa bayangin nggak? Di balik rencana Nabi Yusuf ini, ya, mereka masih menuduh Nabi Yusuf. Ini yang mengerikannya. Tapi Nabi Yusuf nggak ngomong siapa dirinya. Saya jelaskan. Setelah itu, akhirnya Nabi Yusuf membuat trik untuk saudara-saudaranya agar saudaranya Benyamin tadi nggak pulang, dan mereka akan kembali ke Mesir pada waktu beberapa hari ke depan. Dengan cara apa? Tujuan mereka datang ke Mesir ngapain? Tujuannya gantung makanan, paham ya? Tujuannya itu. Jadi bawa saudaranya supaya dapat gantung. Nabi Yusuf membuat trik di balik tujuan gantungnya tadi. Caranya gimana? Lanjutin. Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia Yusuf memasukkan piala ke dalam kanu saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri. Ya. Nabi Yusuf itu memasukkan suwa al-malik. Suwa itu kalau kita bilang apa ya? Gelas yang biasa raja pakai buat minum. Kan berharga itu, mahal. Istilahnya seperti itu. Nah, makanya disebut dengan apa? Piala. Piala modelnya kayak gimana? Kayak gelas juga. Ya, sama. Ya sudah seperti itu. Ya, disebutkan falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhihi thumma adzana muadzinu ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Ya, ketika mereka sudah mempersiapkan bahan makanan, kalau sudah mempersiapkan untuk mereka, ya, setelah itu Nabi Yusuf buat trik, pialanya raja dimasukin ke dalam, tutup krek. Ya, setelah itu ketika mereka jalan kemana? Mau pulang, sedang perjalanan. Nanti disebut nanti dalam tafsirnya secara detail. Sampai dibuat mereka nggak curiga, benar-benar ada yang mencuri, nggak curiga. Oh, sengaja dimasukin. Oh gini, nggak sama sekali. Ya, caranya gimana? Disebutkan ketika Nabi Yusuf menyiapkan 11 sukatan untuk 11 saudaranya, ya, memasukkan sejenis piala emas ke dalam sukatan Benyamin. Piala ini di dalam tafsir Mukatsir disebutkan, ya, semacam bejana yang digunakan raja buat minum, dan piala itu dari emas, bentuknya kayak model kayak gelas gitulah kalau kita bilang.
Gelasnya zaman dulu kita nggak tahu gelasnya gimana. Ya, setelah itu ketika telah berjalan menuju pulang ke kota Mesir, sedang jalan ini, maka salah satu anggota kerajaan menahan mereka menuduh. Karena itu dibuat pengumuman semua, sengaja dibuat pengumuman bahwa gelasnya kerajaan hilang. Kenapa? Enggak dituduh ke mereka tok, tapi itu sudah diumumkan. Buat apa? Buat seakan-akan bukan settingan. Jelas. Siapa yang mewahyukan ini? Mewahyukan ini Allah. Karena Allah punya tujuan. Apa tujuannya? Antum kalau tahu tujuannya, subhanallah, antum akan mengetahui bagaimana beratnya seorang nabi. Siapa yang menderita? Bapaknya Nabi Yakub. Akhirnya Allah berfirman apa? Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, kamu kehilangan apa? Ya, Allah mengatakan qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Ya, kemudian mereka kembali lagi menanyakan apa yang telah terjadi. Ya, dan Allah sebutkan apakah mereka telah kehilangan sesuatu. Anda bisa bayangin saudara-saudara Nabi Yusuf tidak merasa ketakutan atau gemetar. Kenapa? Karena mereka merasa tidak bersalah. Kira-kira Bunyamin ikut gak di situ? Waktu pulang ikut gak? Ikut. Karena kalau langsung ditahan, protes mereka kan? Karena kepingin ngasih pelajaran. Yang tahu bahwa Menteri Keuangan itu Nabi Yusuf cuma satu orang, dan yang lainnya merasa nggak melakukan, santai kan. Bunyamin juga santai karena sudah ngerti rencananya. Jelas, maka mereka pun menghadap tanpa gemetaran sama sekali, seakan-akan tidak melakukan apa-apa. Ya. Kemudian ditanya, apakah kalian kehilangan sesuatu? Kehilangan apa kan? Ya. Akhirnya dijelaskan. Lanjut. Mereka menjawab, kami kehilangan piala raja. Jadi siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu. Ya. Dibuat pengumuman apa? Kami kehilangan piala raja gelas. Kalau yang dapat akan mendapatkan bahan makanan seberat beban onta. Ini balasannya. Ya. Jadi diumumin, dan para pasukan itu diumumin sebagaimana pengumuman yang ada. Kebayang nggak? Jadi mereka ini diumumin secara umum ke semua, supaya tidak menaruh kecurigaan. Di balik itu diumumin sambil kemudian diperiksa semua yang keluar. Betul nggak? Ya, lanjut lagi. Mereka saudara-saudara Yusuf menjawab, demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini. Terus? Dan kami bukanlah para pencuri. Terus? Mereka berkata, tetapi apa hukumannya jika kamu dusta? Hukumannya? Mereka menjawab, hukumannya ialah siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim. Nah, tahu maksudnya? Hukumannya, dia akan menerima hukumannya. Nanti saya jelasin. Jadi sebenarnya Nabi Yusuf pakai hukuman di orang-orang Kan'an, bukan hukuman di Mesir. Karena kalau orang di Mesir mencuri, maka dia harus bayar berlipat ganda dan dibebaskan. Bisa nggak pakai hukuman ini? Kalau pakai hukuman ini, maka otomatis kalau kita bilang Binyamin tetaplah lepas. Tapi Nabi Yusuf pakai hukumannya orang Kan'an. Ditanya, apa hukumannya kalau ternyata beneran ada yang mencuri di antara kalian? Hukuman di sisi kalian.
dari orang Kanannya. Maka orang Kanan mengatakan maka itu adalah balasan untuk dia, yaitu apa? Bakal jadi budak orang yang dicuri. Kalau sudah istilahnya jadi budak, kira-kira bisa pergi nggak? Nggak bisa. Jadi Nabi Yusuf ngerti hukuman orang Kanan bagaimana pencuri. Kalau dia mencuri, maka otomatis jadi budak. Ya, kalau jadi budak, apa kata tuannya sudah harus sebagai balasannya. Dan ini yang kemudian dilakukan sama Nabi Yusuf lewat pasukannya. Jelas? Lanjut lagi, akhirnya siapa yang diperiksa duluan? Biar nggak menaruh kecurigaan, kira-kira siapa yang diperiksa duluan? Saudaranya yang lain. Sahih. Lanjut. Maka mulailah dia memeriksa kanung-kanung mereka. Sebelum memeriksa kanung saudaranya sendiri, kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari kanung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Terus mereka mengatakan apa? Mereka berkata, jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Berhenti. Anda bisa bayangkan. Jadi subhanallah, ketika ternyata Binyamin yang ketahuan di tempatnya ada gelasnya raja, maka mereka mengatakan ini kayak saudaranya dulu pernah mencuri. Padahal saudaranya dulu Nabi Yusuf mencuri enggak sama sekali. Maka mereka menuduh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ada di hadapannya. Kira-kira gimana rasanya? Nah, gimana rasanya? Sepakat semua, bahkan Nabi Yusuf juga sama, jengkel. Tapi jengkel itu ada dua jenis. Jengkel yang bisa ditahan sama jengkel yang diluapkan. Nabi Yusuf milih buat nahan jengkel, karena Allah punya rencana di balik itu. Yang pertama menunjukkan bahwa saudaranya masih berdusta. Jelas? Sudah tobat belum? Belum tobat terhadap kejahatan mereka nih. Ya, masih jahat kalau kita bilang. Ya, ini menunjukkan yang pertama. Lanjutkan lagi. Akhirnya maka Nabi Yusuf apa? Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelannya dalam hatinya. Nah, dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Tujuannya? Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan. Dari perkataan saudaranya bahwa Nabi Yusuf itu buruk, betul nggak? Maka Nabi Yusuf mengatakan dalam hati ngomong justru kalian yang lebih buruk terhadap apa yang kalian lakukan dari kedustaan, betul nggak? Ya. Tapi Nabi Yusuf cuma nahan dalam hati, nggak nyebutin apa-apa. Dari sini ya ikhwah, ada beberapa pelajaran. Setelah itu mereka mulai diperiksa satu persatu. Nabi Yusuf mulai memeriksa sukatan dari saudara-saudaranya yang paling besar, sampai hingga sukatan yang dibuat sama saudara yang paling kecil. Itu siapa? Binyamin. Ya, ternyata ditemukan piala raja itu ada pada Binyamin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kadzalika kitna li Yusuf. Demikianlah kami mengatur trik untuk Nabi Yusuf. Cara mengaturnya bagaimana? Ada beberapa hal. Yang pertama, Nabi Yusuf tidak langsung menyuruh pegawai kerajaan untuk mengumumkan bahwa piala raja hilang. Tetapi Nabi Yusuf memberikan waktu setelah kakak-kakaknya meninggalkan lokasi perjalanan pulang, baru dibuat pengumuman. Biar kelihatan apa? Biar kelihatan kalau ini bukan trik tapi alami. Habis jalan pulang lagi jalan, belum keluar Mesir, baru dibuat pengumuman. Cepat-cepat dirazia. Ya, seandainya pengumuman itu ya langsung diumumkan sementara kakak-kakaknya belum pergi, maka ini adalah jebakan. Orang langsung mikir, oh jebakan. Jelas? Dua, pengumuman dilakukan secara umum di kota Mesir. Jadi enggak khusus langsung dituduh, enggak. Jadi pengumuman itu sudah nyebar. Kalau ternyata
pialanya Raja Mesir, artinya tempat minumnya tadi hilang. Semua tahu. Supaya apa? Untuk semakin memperkuat seakan-akan kejadian itu alami, bukan trik atau kalau kita bilang apa, rencana untuk merekayasa persis. Ya, dan kakak-kakaknya berhak untuk dituduh karena mereka adalah orang asing. Ya kan? Karena kalau kita nih ada orang asing satu di rumah, kemudian ada orang-orang rumah, yang kena tuduh duluan siapa? Ada orang baru, ada orang lama. Yang kena tuduh duluan siapa? Tiga, ketika petugas kerajaan mengadakan pemeriksaan yang tidak langsung diperiksa punyanya Binyamin, tetapi diperiksa dari saudaranya dulu, seakan-akan ini merupakan hal yang berjalan begitu saja, bukan rencana. Nah, Allah semua yang ngatur, dikasih tahu caranya, subhanallah. Yang keempat, sebelum petugas kerajaan mengadakan pemeriksaan, mereka berdialog dulu dengan kakak-kakaknya Yusuf tentang apa hukuman bagi orang yang ketahuan mencuri. Kenapa? Karena kakak-kakaknya menjawab sesuai dengan ajaran mereka, yaitu ajarannya Nabi Yakub, bahwa siapa yang mencuri maka balasannya dia akan dijadikan budak bagi orang yang dicuri. Ini berbeda dengan aturan kerajaan Mesir, yang dimana barang siapa yang mencuri tidaklah dijadikan budak, tapi disuruh membayar berkali lipat. Kalau disuruh bayar berkali lipat, sementara rencana Nabi Yusuf nahan adiknya, maka nggak mungkin pakai aturan kerajaan Mesir. Akhirnya ditanya hukuman yang terjadi di negeri mereka, maka pakai aturan mereka. Jelas? Nah, akhirnya sehingga Benyamin dihukum dengan aturan apa? Orang-orang Palestina. Ya, maka tetap mereka kemudian akhirnya saudara Nabi Yusuf ditahan dan mereka pulang. Yang kelima, selain itu dengan cara menyerahkan jenis hukumannya kepada siapa? Kakak-kakaknya, menunjukkan bahwa Nabi Yusuf tidak zalim sama sekali. Betul nggak? Kalau Nabi Yusuf ya pakai hukumannya orang Mesir kemudian ditahan, kan di Mesir nggak ada istilahnya nahan pencuri, tapi kemudian cuma suruh bayar, maka ini seakan-akan zalim, betul? Makanya dari sini akhirnya saudaranya terkejut dan menimpali. Memang Bunyamin ini memiliki kebiasaan mencuri sebagaimana saudaranya yang seibu, bahwa dia juga dulu juga pernah jadi pencuri. Seakan-akan nuduh ya bahwa dua saudara ini sama-sama suka mencuri. Antum bisa bayangin, sudah salah ya ngeyel lagi, ya bohong lagi. Inilah yang terjadi. Ketika Nabi Yusuf mendengarkan kata-kata ini merasa sesak dadanya, tapi di dalam hati saja tetap tenang dan tidak mengungkapkan kesalahan di depan mereka sama sekali. Dia hanya mengatakan justru kalian yang lebih buruk dan Allah Maha mengetahui. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir tentang 5 hal ini. Kemudian disebutkan apa? Di antara akhlak mulianya adalah Nabi Yusuf bisa menahan amarah dalam hati. Karena nggak semua orang yang jengkel itu bisa nahan. Kebanyakan kita apa? Kalau jengkel nahan, tapi dengan cara baru. Ngapain? Nulis di status WA atau Facebook sambil nyindir-nyindir dikit. Betul nggak ini? Loh, ini temannya tanya, siapa? Nggak ada. Anak sabar kok nulis status. Ya, ini lebih ngeri lagi nih, ya, model baru. Kemudian apa yang Allah katakan? Mereka berkata, wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Terus, sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah. Terus, dia Yusuf berkata, aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya.
Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim. Nah, mereka sadar bahwa ternyata kan habis nuduh kan. Begitu nuduh, oh iya, kita punya perjanjian sama bapak kita. Kalau Bunyamin harus pulang. Kaget mereka di situ, baru sadar akhirnya salah satu ngomong. Awalnya kan nuduh dengan enaknya, sekarang kan sudahlah. Kalau kita bilang apa, wala dibelani, tapi justru malah ambil. Sekarang kan membuat kuat alibi kalau ini anak pencuri kayak saudaranya. Kalau orang kemudian membuat statement itu, kira-kira apa yang terjadi? Tambah ditahan, apa tambah dilepas? Tambah ditahan, karena kesaksian saudara-saudaranya. Sekarang kan ya dia ini orang suka mencuri. Tapi mereka baru ingat di situ. Ya, ternyata ada perjanjian. Makanya disebutkan kami ini punya bapak yang sangat tua. Ya, Aban Syekh. Ya, mereka sadar bahwa saudara mereka Benyamin tertahan di dalam kerajaan, sedang mereka telah berjanji kepada bapak mereka untuk menjaganya dan tidak membiarkannya tertangkap. Perjanjian jelas kan? Setelah itu mereka merayu Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf menanggapi rayuannya bahwa tidak mungkin menahan orang yang tidak melakukan kejahatan, tetapi beliau akan menahan orang yang ketahuan mencuri piala raja, karena ada alasannya menahan tadi. Akhirnya apa yang mereka lakukan untuk supaya tetap jaga? Lanjutin. Maka ketika mereka berputus asa jadinya putusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang kedua di antara mereka berkata, tidaklah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyanyiakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan untuk kembali, atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang terbaik. Masya Allah, yang paling sadar saudaranya begitu. Karena disebutkan dalam Israiliyat, yang ngasih ide buat nyemplungin Nabi Yusuf ke sumur, bukan buat bunuh, adalah saudaranya yang ini, yang tua tadi. Yang lainnya apa? Sudahlah, bunuh aja. Sadis-sadis mereka. Tapi yang kemudian yang paling tua, dia bijaksana. Sudahlah, taruh di sumur, nanti kalau ada orang lewat ngambil, nah sudah, lepas dari kita, jangan dibunuh. Ya, maka sudah yang tua pun akhirnya ingat tentang masalah ini. Setelah merasa bersusah payah merayu Nabi Yusuf dan gak berhasil, akhirnya mereka putus asa dan mereka berunding untuk yang paling tua, ya, mengingat perjanjian mereka dengan bapaknya dan Allah sebagai saksinya, untuk tetap di kota Mesir dengan tujuan apa? Sambil jagain ngelihat saudaranya tadi yang bertahan. Dan dia bertekad untuk gak pulang sampai ayahnya ngasih izin, karena perjanjiannya langsung sama bapaknya. Karena itu dia sudah terlanjur malu, ya, untuk bertemu dengan ayahnya atas kejadian tersebut. Kemudian disebutkan ini, ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian saudaranya yang paling tua memerintahkan saudara-saudara yang lainnya untuk pulang menemui ayah mereka, menjelaskan kalau saudaranya telah mencuri. Selain itu, mereka juga menegaskan kepada ayah mereka untuk menanyakan penduduk kota Mesir atau kafilah dagang yang pulang dari kota itu, karena mereka tahu bahwa kasusnya Bunyamin yang telah mencuri piala raja adalah kejadian besar, viral. Jadi istilahnya, kalau bapaknya nggak percaya, ini kejadian viral. Anda bisa bayangin. Jadi kesaksiannya terjadi di anak-anaknya atau enggak? Atau dari yang lainnya? Dari yang lainnya juga. Jelas berita ini udah viral. Jadi seakan-akan kelihatan kayak natural. Kalau ternyata Nabi Yusuf buat ke mereka toh, begitu ada orang pulang ke kafilah dari Mesir, nggak tahu, berarti seakan-akan merupakan karangan mereka. Jelas mereka akhirnya naruh curiga, loh kok nggak ada yang tahu. Tapi karena kalau viral, maka ini seakan-akan kejadian biasa, natural. Subhanallah. Lanjut akhirnya yang terakhir. Kembalilah kepada ayahmu dan kata-kata, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri. Terus
Terus? Dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang di balik itu. Terus? Dan hanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami, dan kami adalah orang yang benar. Nah, akhirnya Allah berfirman, qala, Ya, aku berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Masya Allah. Akhirnya Nabi Yakub gak percaya sama mereka. Bahkan Nabi Yakub langsung ingat sama saudaranya Binyamin, yaitu Nabi Yusuf. Ini makarnya kalian. Ya, disebutkan bahwa Nabi Yakub tidak percaya dengan mereka karena mereka telah dikuasai oleh hawa nafsu. Dan beliau bisa bersabar dengan kesabaran yang baik. Karena istilah kesabaran di sini ya ikhwah, ya, terhadap masalah ada dua jenis masalah, yang besar atau yang kecil, dan dua-duanya memiliki istilah yang berbeda. Disebut, dilanjutkan bagaimana, kenapa Nabi Yakub bersabar tetap. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Tahu yang dimaksud semuanya? Persis. Karena Nabi Yakub ingat sama Nabi Yusuf tentang kejadian ini, akhirnya kesabarannya Nabi Yakub berharap Allah datengin balik dua-duanya langsung. Kebayang ya ikhwah, karena Nabi Yakub ngerti di balik masalah yang semakin kuat ada jalan keluar yang semakin besar. Masalah awalnya kan satu, sekarang Allah tambahin jadi dua. Berharap akhirnya solusinya double balik di balik masalah yang berikutnya tadi. Dan ini diketahui oleh Nabi Yakub tentang bagaimana cara Allah membalas orang yang sabar. Pelajarannya di situ. Kalau dulu kita kehilangan satu, ya, kemudian setelah itu Allah uji yang berikutnya, maka orang yang sabar berharap Allah ganti langsung dua di balik kesabarannya. Ini pelajarannya. Makanya subhanallah, Nabi Yakub semakin bertawakal kepada Allah dan semakin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mendatangkan mereka semua. Yaitu apa? Binyamin dan saudaranya yang paling tua, yaitu Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Yakub berdoa seperti tatkala beliau benar-benar terdesak. Begitulah seharusnya orang yang beriman, semakin didesak semakin berserah diri kepada Allah, dan semua yang terjadi pasti di atasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah punya hikmah. Saya tutup dengan ini. Akhirnya Allah berfirman, wa tawalla anhum, dan dia Yakub berpaling dari mereka, anak-anaknya, seraya berkata, aduhai Tuhan, duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Masya Allah. Terus dia menahan amarah terhadap anak-anaknya. subhanallah ya ikhwan, antum tahu nggak berapa lama Nabi Yakub berpisah sama Nabi Yusuf? Berapa? Hampir? Salah 80 tahun. Dari mulai hari berpisah sampai saat 80 tahun sampai ketemu. Allah pisahin, antum pisah setahun 2 tahun, stresnya luar biasa. Nah, orang-orang yang kerja di luar pisah sama istri masih bisa telepon-teleponan. Ya Allah, anda nggak bisa mikir. 80 tahun Nabi Yakub pisah sama Nabi Yusuf, dan Allah mendatangin dengan cara yang dahsyat. 80 tahun datang sudah dalam posisi bukan sekedar datangin. Nabi Yakub dipindahin ke kota Mesir langsung, menjadi orang yang terhormat, dikasih sama Allah, ketemu plus dimuliakan, dibalik double Allah kasih. Ketemu Nabi Yusuf beserta Binyamin, ditambah lagi ketemu dijadikan orang yang mulia. Jadi Nabi Yakub ini dihormati sama orang-orang Mesir karena bapaknya Nabi Yusuf. Jelas? Tapi untuk dapat itu
Nabi Yakub nangis tiap hari, ditambah kejadian ini sampai matanya putih semua, kornea hitamnya hilang total. Karena dikatakan hampir setiap hari nangis terus. Ini karena saking sering nangisnya sampai hitamnya hilang total. Kalau sudah hitam putih semua gimana sih? Untuk dapetin itu bayarnya harus gede. Gimana kisahnya bayarnya Nabi Yakub dan bagaimana proses saudara-saudaranya tadi, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini menjadikan kita semakin termotivasi untuk sabar, karena Allah akan memberikan kita jalan keluar yang begitu dahsyat setelahnya. Jadi orang sabar adalah orang yang beruntung. Itu pelajaran dari kisah ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kesyirikan, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.